Sonora Pontianak. Terima kasih sahabat Sonora masih bersama kami di Sonora Pontianak News, Traffic and Music ya, part of KG Radio Network sahabat Sonora. Di siang hari ini, seperti biasa kalau hari Senin dan juga hari Kamis sahabat Sonora, kita akan bedah headline ini bersama teman-teman Tribun Pontianak. Jadi kalau hari Senin ini jadwal dari Mas Haryanto, ini selaku News Manager Tribun Pontianak. Kita udah terhubung melalui telepon sahabat Sonora di siang hari ini untuk di edisi 10 Januari ya 2022. Halo, selamat siang Mas Haryanto. Gimana kabarnya, sehat Mas? Iya, sehat. Selamat siang ya. Iya. Siang-siang. Udah siang, Mas. Iya, udah siang ternyata. Oke. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat semua teman-teman kru Sonora Pontianak dan juga Tribun. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Kabarnya sehat semua ya. Mas, ini saya langsung baca ya. Ini langsung judulnya besar sekali ya. Ini DBD renggut nyawa anak ini 5 tahun. Gimana ini? Untuk mengupas ini di siang hari ini judulnya menakutkan tapi menarik dan juga waspada nih untuk warga Pontianak dan khususnya Kalimantan Barat nih. Silakan Mas. Baik, betul Bang Arif dan sahabat Sonora semuanya, selamat siang. Pada hari ini Tribun Pontianak memang mengangkat sebuah tema terkait dengan demam berdarah denggi ataupun DBD. Ya, kejadiannya ini di Kabupaten Sintang, tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu ya. Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, di mana kasus pertama korban meninggal dunia akibat DBD dipastikan meninggal dunia kemarin hari Sabtu dini hari, yang mana memang ini sebuah kabar duka di awal tahun. Artinya ya memang meskipun ini merupakan dalam artian siklus DBD ini ya setiap tahun di kabupaten kota pasti akan terjadi gitu. Dan ini merupakan juga musuh utama, di mana memang sebenarnya sederhana namun ini perlu sebuah pola hidup sehat yang memang harus kita terapkan di dalam kehidupan. Bagaimana kasus pertama di awal tahun di Kabupaten Sintang ini merenggut nyawa anak yang berusia 5 tahun. Tentu ini harus kita sikapi, di mana pasca kejadian banjir beberapa waktu lalu tentu tidak hanya berhenti pada bencana banjirnya, tetapi turunannya adalah bagaimana ini merupakan fase di mana demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan DB ini juga harus kita waspadai. Di edisi kali ini kita juga tidak hanya menyajikan peristiwanya, tetapi kita juga menyajikan bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, termasuk juga di Kabupaten Sintang dan beberapa kabupaten yang lain. Selain pencegahan itu, tentu petugas artinya Dinas Kesehatan atau Dinkes menyampaikan berpesan kepada masyarakat harus waspada. Tentunya di sini kita juga menyajikan apa yang harus kita lakukan gitu sebagai masyarakat, ikut berperan aktif dalam bagaimana kita memberantas DBD ini, dalam artian nyamuknya gitu. Di sini kita sajikan grafis P2P-nya, poin-to-poinnya, bagaimana kalau ada gejala DBD, bagaimana gejalanya seperti itu. Kemudian setelah reda, misalnya anak-anak atau dewasa setelah reda 1-2 hari itu meski diwaspadai juga. Ini merupakan fase yang kritis, dalam artian kalau 1-2 hari sudah reda demamnya, tetapi ini juga harus kita perhatikan dan tanda-tandanya juga harus kita ketahui. Kemudian bagaimana pencegahan, ya ini sudah
sering diingatkan sebenarnya Bang Arif dan sahabat Sonora semuanya, terkait dengan 3M plus gitu, membiasakan 3M plus, misalnya menaburkan bubuk ataupun ke tempat penampungan, kemudian menguras penampungan air, kemudian menutup rapat-rapat, kemudian mendaur ulang potensi yang menyebabkan sarang nyamuk. Ini kita sajikan dalam bentuk grafis di harian Tribun Pontianak, dan secara lengkapnya bisa dibaca secara utuh. Gitu Mas Bang Arif. Ya, lanjut nih Mas. Ya, padahal ini Indonesia dan juga Kalimantan Barat ini distribusi atau juga selaku banyak sekali ya, artinya nih sawit nih, kita beralih ke sawit. Konsumen minyak goreng ini beralih ke merek lebih murah. Padahal kalau saya lihat juga di media sosial di negara tetangga kita di Malaysia ini lebih murah ya minyak goreng. Ini seperti apa nih Mas? Tribun menyoroti seperti ini. Informasi juga di awal tahun 2022 ini minyak goreng ini melampau tinggi gitu. Betul Bang dan sahabat Sonora. Mungkin sahabat Sonora semuanya juga pembaca Tribun dan sahabat Sonora mungkin semua juga sudah mengalami ini, sudah mungkin 2-3 bulan ini terkait dengan kenaikan minyak goreng, dan belum ada perubahan sampai sekarang ini. Dan Tribun Pontianak juga menyoroti hal ini sebelum-sebelum juga kita sudah soroti, tapi ternyata sampai saat ini juga belum ada perubahan terkait dengan kenaikan harga minyak goreng, di mana di pasaran beberapa konsumen tidak hanya ibu rumah tangga tetapi juga pedagang, misalnya pedagang ayam geprek, kemudian pedagang-pedagang yang memang memerlukan minyak goreng gitu ya. Di pasaran itu kisaran harganya antara 19.000 sampai 22.000 per liter. Ini sangat jauh sekali ya Bang Arif dan sahabat Sonora, di mana sebelum-sebelumnya itu kisaran antara 12 sampai mungkin 12 sampai 17.000 gitu. Bahkan pemerintah juga sebenarnya sudah menetapkan harga eceran tertinggi gitu kan, head daripada minyak goreng, tetapi persoalannya adalah bukan tidak dipatuhi, tetapi ya ini memang sudah kita bertanya ke beberapa pedagang, kemudian dagang minyak goreng, ternyata memang dari agennya itu sudah mahal gitu. Kalau mau jual kan tentu ya hukum pasar tentu tidak berlaku. Mau menjual murah kan nggak mungkin gitu, tapi ya bagaimana konsumen mengakali hal itu ya tentu ya misalnya pindah ke merek yang lebih murah gitu. Tentu ya ini lagi-lagi bicara kualitas itu kan, tentu ada kualitas ada harga gitu kan Bang Arif dan pendengar Sonora. Tentu juga terselip harapan kepada pemerintah dari pedagang kemudian konsumen. Harapannya ya termasuk Kalimantan Barat. Kemarin satu hari kemarin juga kita menyoroti bagaimana apa sih malakamanya gitu kan. Kalimantan Barat sebagai penghasil sawit, tetapi harga minyak goreng itu mahal. Iya betul. Mahal ini Mas. Ini persoalan gitu kan, ini persoalan. Di satu sisi ya penyebabnya dijelaskan juga ya memang harga CPO misalnya palm oilnya ya mahal, tetapi kan ini kita menyoroti kan harusnya ada kebijakan khusus misalnya gitu kan. Misalnya kenapa Malaysia mahal, negara tetangga kita gitu kan. Saya tidak memahami secara khusus gitu kan. Memang kita harus dalami lagi, tetapi ada beberapa artikel yang saya baca itu ya memang di negara tetangga itu ada yang beberapa kebutuhan pokok itu disubsidi gitu, walaupun harganya mahal, tetapi ya dia subsidi tetap. Ini yang harus mungkin jadi catatan kepada pengambil kebijakan yang tentunya ya dinas ataupun pemerintah pusat dalam hal ini. Ini yang jadi harus kenapa ini kita soroti lagi itu terkait dengan persoalan yang memang dirasakan oleh masyarakat bawah yang akar rumput dan dia semuanya lah gitu kan. Siapa sih yang nggak perlu minyak goreng gitu kan.
apalagi Betul, betul, betul. hobi makan gorengan, Ah, kemudian ayam geprek misalnya itu kan sangat terjangkau harganya gitu kan. Ya, ini terkait dengan hajat hidup orang banyak gitu. Ini yang harus jadi perhatian pemerintah menurut kami. baik, Itu Bang Arif. siap. Ini Mas terakhir sebelum kita tutup ya di siang hari Ya, ini menurut siapa nih ya? Bentar, tadi saya baca-baca ini Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Dokter Harrison ya, ya. menyampaikan ada 18 sampel PMI negatif Omicron. Nah, ini seperti apa nih Mas? Ini sepertinya mau gawat lagi nih. Dan beberapa levelnya. Corona udah Corona sebenarnya masih ada ya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini ada lagi Omicron. Ini seperti apa nih, Mas? Iya, mungkin ini sebagai peringatan dini ya, early warning lah mungkin bagi kita semua. Heeh. Memang saat ini kasus di khusus di Kalimantan Barat memang melandai ya Bang Arif. Mhm. Kalau saya tidak salah, koreksi ya mungkin nanti kalau salah. Per 9 Januari kemarin itu hanya tersisa 16 kasus mungkin di Kalimantan Barat. Terkait dengan 18 sampel ini memang ada dulunya itu beberapa waktu yang lalu itu memang ada kasus yang memang istilahnya adalah apa kemungkinan gitu probable-nya adalah Omicron gitu kan, makanya sampelnya itu dikirim ke Jakarta, yaitu memang pekerja migran Indonesia atau PMI yang memang mereka pulang bekerja dari negara tetangga khususnya Malaysia, kemudian setelah dites ternyata positif, lalu sampelnya itu dikirim ke Jakarta dan syukur alhamdulillah hasilnya itu yang kemungkinan kemarin itu atau suspek itu dinyatakan negatif dari kasus varian baru yaitu Omicron, dan alhamdulillah sampai saat ini sampai pagi ini saya belum dapat update, belum ada kasus varian baru di Kalimantan Barat. Maka dari itu ini tentu kewaspadaan dini dan peringatan juga imbauan dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan kemarin, meskipun belum ada tetapi harus wanti-wanti. Kenapa? Karena Kalbar ini juga termasuk daerah rawan, dalam artian dia juga akses ke luar negeri, misalnya berbatasan langsung dengan negara tetangga gitu kan. Kemudian khusus di beberapa PLBN itu kan tidak hanya jalur resmi tetapi jalur-jalur ilegal, jalur tikus itu juga mesti diwaspadai, dan itu yang menjadi titik rawan dan ya diingatkan, yaitu langkahnya antisipasinya adalah kita ketahui ya Bang Arif dan sahabat Sonora semuanya, Wah. di Indonesia kan lagi naik nih untuk varian Omicron, dan mana Mhm. hasil penelitian itu memang penyebarannya sangat cepat gitu. Menurut penelitian itu 5 kali lebih cepat dari varian Delta. Kemarin ya kita pahami bahwa varian Delta juga sudah sangat cepat, tapi ini lebih cepat lagi. Maka dari itu ya kewaspadaan, misalnya memperketat jalur masuk Kalimantan Barat seperti bandara, PLBN, kemudian jalur-jalur laut misalnya seperti itu. Maka dari itu ya intinya di situ yang mesti kewaspadaannya seperti itu. Itu Baik. Bang Arif dan sahabat Sonora semuanya. Oke, terima kasih Mas Arianto ya. Ini terima kasih untuk ulasan di bedah headline Tribun Pontianak. Mungkin apa yang ingin disampaikan nih kepada pecinta budiman Tribun Pontianak Spirit Baru Kalbar atau juga di media online-nya di www.tribunpontianak.co.id. Silakan Mas. Baik, masyarakat Kalbar dan pendengar Radio Sonora ya, mungkin ini untuk secara lengkap tentu tadi hanya sekilas ulasan, dan banyak lagi ulasan-ulasan menarik yang kita sajikan di harian Tribun Pontianak, dan bisa mengupdate kabar terkini, kabar Kalbar di tribunpontianak.co.id. Mungkin seperti itu Bang Arif, terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Haryanto ya selaku News Manager Tribun Pontianak, sahabat Sonora ini setiap hari Senin. Kalau hari Kamis ini bersama Mas Stefanus Akim selaku Production Manager Tribun Pontianak. Terima kasih Mas Haryanto ya, sehat-sehat. Semoga kita kembali di program dan juga di jam yang sama dengan pembahasan yang beda. Terima kasih sahabat Sonora, untuk info lengkapnya ya bisa Anda juga dapatkan di media cetak kami ya di Tribun Pontianak Spirit Baru Kalbar. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Sonora Pontianak, News, Traffic and Music. Your station.